Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Shalom. Shalom. Masih belum ada suaranya ya, Kak Nafik masih belum denger nih. Shalom. Bagaimana kabarnya? Wah, masih belum ada suaranya ya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa, anak seperti itu tuh. Kenapa kita anak-anak Tuhan tuh keadaannya luar biasa? Karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Nah, sekarang ini Kak Novi tidak sendirian loh. Kak Novi punya teman. Kita panggil sama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Meli. Masih belum kelihatan ya? Kak Meli. Iya Kak. Kita tos dulu Kak. Kak Novi mau ajarin satu yel-yel yang bisa adik-adik tirukan di rumah ya. Coba ya, kita coba dulu ya. Kita coba bareng-bareng ya. Laskar Kristus, siap? Yes, yes, yes. Oke deh. Bagaimana? Udah bisa? Oh, belum bisa. Kita ulang sekali lagi ya. Laskar Kristus, siap? Yes, yes, yes. Oke deh. Nah, sekarang Kak Novi mau ajak anak-anak semua untuk bernyanyi bersama-sama dengan Kak Novi. Ayo Kak, musiknya dinyalakan dulu. Semuanya ikutin Kak Novi gerakannya ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangannya. Kak Novi masih belum lihat. Adik-adik tepuk tangan ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satya Baja Hitam kata orang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman kata orang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Sekali lagi ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, Satya Baja Hitam kata orang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman kata orang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Sekali lagi namanya Yesus, jagoan kita. Siapa nama jagoan kita? Siapa? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus adalah jagoan buat kita semua. Ada dari Power Rangers, ada dari Doraemon, tidak ada satupun yang mampu mengalahkan keunggulan dari Tuhan Yesus. Sekarang waktunya apa ya Kak? Oh iya. Sekarang enaknya kita dengar firman Tuhan ya kayaknya ya. Oh iya, kalau gitu kita ajak anak-anak semua untuk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Semusim Berlalu. Ayo Kak, setel dulu musiknya. Sama-sama lipat tangannya, ambil sikap yang paling baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Musim berlalu, namun kau selalu
buat hari yang Kau berikan kepada kami. Jika sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar adik-adik? Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Kalau mau diberkati Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh dengan lari sana, lari sini. Seperti kita waktu di gereja, ya duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Loh, kok enggak dengar ya? Sudah siap? Oh, puji Tuhan. Ya, kakak sekarang mau bercerita tentang Yesus kebanggaanku. Ya, semuanya adik-adik punya kebanggaan. Mungkin punya HP baru, jadi kebanggaannya. Pinter di sekolah, bangga. Tadi pujian tadi ada Power Rangers, Doraemon, jagoan, jadi jagoan. Tapi yang lebih jago, yang jadi jagoan kita, yang jadi kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mari kita baca. Kita buka Alkitab kita masing-masing ya. Sambil nonton, buka Alkitabnya. Sekali lagi mau diberkati. Amin. Ya, kalau mau diberkati harus baca Alkitab ya. Buka di dalam Roma 11 ayat ke-36. Kita akan baca bersama-sama. Hitungan ketiga dimulai ya bacanya. 1, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kebenaran firman Tuhan, yaitu sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Aku ingin bertanya, kakak ingin bertanya, apa saja sih yang diciptakan Tuhan itu? Rumput, semut, apa lagi? Oh iya, manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Jadi manusia diciptakan Tuhan itu sudah sewajarnya kita itu memuliakan nama Tuhan, karena memang kita ini diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita di dalam segala perbuatan kita, semuanya kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jadi apa yang menjadi cita-cita adik-adik, yang menjadi keinginan, mungkin ada yang ingin jadi pilot, mungkin seperti itu ya. Jadi dokter. Jadi apa saja itu? Yang penting hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Kalau semua jadi dokter, nanti yang disuntik siapa? Kan nggak ada ya. Jadi ada yang jadi penjaga toko, ada yang jadi tukang kebun. Yang penting kita hidup kita harus nurut kepada Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Adik-adik harus ketika kita mempunyai keinginan di dalam hati kita, mempunyai cita-cita. Ya, setinggi apapun cita-cita kita harus mempercayakan kehidupan kita itu kepada Allah semesta alam di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mempercayakan ya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan itu beserta dengan kita ya. Jalan-jalan kita disertai oleh Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan ya. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mempunyai kebanggaan, yaitu Tuhan Yesus harus berperan di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus percaya penuh bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kehidupan kita sampai akhir
di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar tokoh Alkitab ya. Bagaimana di saat susah, sedih, dia datang kepada Tuhan ya. Kita akan bercerita tentang ada 2 tokoh nanti ya. Yang satu itu Hana. Di dalam 1 Samuel 1 sampai 20, ayat 1 sampai 20 diceritakan di Ramataim ada keluarga Elkana dan istrinya Hana dan Penina. Hana istri pertama dan yang kedua itu Penina. Penina itu anaknya banyak sekali. Tapi Hana itu tidak punya anak. Dikatakan Hana ini mandul. Kalau mandul berarti itu tidak bisa hamil. Jadi kalau tidak bisa hamil juga tidak bisa melahirkan, ya kan? Ngerti maksudnya? Ya. Tapi di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Di ayat 11 dikatakan, kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Ya. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan seisi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Juga manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Hana ini berseru kepada Tuhan. Dia berdoa menangis kepada Tuhan yang menciptakan manusia itu. Sehingga di ayat ke-20, 1 Samuel 1 ayat 20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Siapa yang tahu coba angkat tangan, anaknya Hana itu siapa? Nanti tak kasih bonus khusus loh ya. Angkat tangan siapa yang tahu anaknya, namanya. Ayo, siapa yang tahu? Oh, pinter. Namanya Samuel. Ya. Artinya aku telah mempintanya daripada Tuhan. Ya. Nabi Samuel, nabi yang besar, nabi yang mengurapi Daud, nabi yang mengurapi Saul pada waktu itu. Ya. Dalam kehidupan ini ya, seringkali kita itu tidak berdaya oleh keadaan. Tapi kita harus percaya penuh, kita punya kebanggaan yaitu Tuhan Yesus yang menciptakan langit bumi serta isinya. Sehingga kita itu harus percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Hana ini ya, dikatakan dia mandul. Tuhan itu yang menciptakan, tidak pernah membiarkan ciptaannya itu. Tapi Tuhan itu tetap bertanggung jawab dan memberikan Samuel untuk Hana. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Daud ya. Masih ingat ceritanya Kak Ferdi di minggu kedua kemarin tentang iman yang full, iman yang penuh kepada Tuhan ya. Meskipun dimarahi kakaknya ya, waktu itu kan Daud ke medan pertempuran bukan untuk berperang ya, tapi mengantarkan makanan bekal untuk kakaknya. Tapi berhubung mendengar orang-orang Filistin itu menghina orang Israel, jadinya dia itu ikut ngerumpi seperti itu ya. Ikut ada apa ya? Ini ada apa sebenarnya? Ada apa? Ingin tahu seperti itu ya. Tapi dia tidak, meskipun dimarahi kakaknya, menyepelekan dia, bahkan di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 ya. Raja Saul itu berkata seperti ini ya. Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawannya. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia
sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud itu tidak mundur ya. Daud ini tidak mundur. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan, Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel." Ya. Jadi Daud tidak datang dengan tombak, dengan yang dikatakan tidak, saya ini bawa ketepel, batu untuk mengalahkan kamu, tidak. Tapi aku datang membawa nama Tuhan semesta alam. Ya. Jadi yang dibawa Daud itu nama Tuhan. Dia mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan seseorang ketika kita sungguh-sungguh percaya. Bahkan di dalam kelanjutannya, supaya jemaat Tuhan itu tahu, bukan dengan pedang dan bukan lembing ya, pertempuran ini dimenangkan, tapi oleh karena Tuhan yang berperang, sehingga jemaat itu boleh tahu bahwa Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Hasilnya ya, kemenangan ya, cita-cita kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Kita serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dan tadi dikatakan di dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Jadi apapun kita ini, hari ini adik-adik masih bisa bernapas ya kan? Tadi pagi sudah sarapan, sudah makan. Itu semuanya juga dari Tuhan. Biarlah kehidupan kita ini kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bisa apa yang kita lakukan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang kita bisa pun, itu pun datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu itu dengan diri kita sendiri tanpa Tuhan. Kita itu tidak bisa apa-apa. Tapi biarlah Tuhan Yesus itu yang menjadi kebanggaan di dalam kehidupan kita, kepercayaan kita, dan kemuliaan kita. Kita yakin kita menjadi anak-anak sekolah minggu akan berbeda dengan anak-anak yang lain yang ada di dunia ini, dengan teman-teman kita, karena kita punya apa? Kebanggaan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mau adik-adik? Ayo, mau tidak? Mau diberkati Tuhan tidak? Ya, kalau mau diberkati oleh Tuhan, kita harus benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, yaitu mempercayakan, menjadi menomorsatukan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, sehingga perjalanan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Ayo kita berdiri adik-adik. Kita akan puji Tuhan sekali lagi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, kita masuk di dalam doa. Segalanya yang ku miliki,
yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima bersama-sama. Tolong kami Tuhan agar kami bisa melakukan firman itu dalam kehidupan kami, mempercayakan hidup kami seutuhnya di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah itu Allah yang tidak pernah mengecewakan kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang bisa berkata kami bangga mempunyai Engkau Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagaimana adik-adik diberkati dengan firman Tuhan? Nah, kalau misalnya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan, bisa diceritakan kepada teman-teman ya, berkat dari firman Tuhan itu, karena berkat dari firman Tuhan itu tidak boleh disimpan sendiri. Nah, sekarang Kak Novi mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama ya. Oke Kak, musiknya boleh dimainkan. Yuk, tepuk tangan bersama-sama ya. Tiba saatnya sekarang ini Kak Novi mau kasih tantangan buat kalian semua. Tapi sebelumnya Kak Novi mau panggil Kak Meli dulu ya. Bangga sama-sama sama Kak Novi. 1, 2, 3. Kak Meli. Masih belum kelihatan orangnya. Kak Meli. Iya Kak. Wah, apa ini Kak? Ini hadiah. Wah, hadiah buat siapa Kak? Buat aku Kak. Loh, bukan buat ini adik-adik yang menang tantangan nanti. Oh, salah ya. Iya, ini hadiah untuk pemenang-pemenang tantangan minggu ini. Kak Novi jelasin ya. Yang pertama, untuk kelas Sakeus yang usianya masih TK, tantangan minggu ini adalah berdoa. Berdoa seperti apa ya Kak? Berdoa tentang corona supaya cepat berlalu di Indonesia ini. Berdoanya di video, terus nanti dikirim ke nomor WA-nya Kak Novi di bawah ini ya. Nah, untuk kelas Daud, tantangannya nyanyi lagu yang Kak Novi nyanyikan barusan ini. Nyanyi gerak dan lagu, Ku Buka Alkitab ya. Untuk kelas yang ketiga, kelas Yehuda, tantangannya adalah mengerjakan soal yang ada di layar kaca adik-adik semua.
Nanti semua tantangan ini dikirimkan ke nomor WA-nya Kak Novi ya. Kak Novi tunggu sampai hari Kamis. Hari Kamis pukul 23.59. Biar hari Jumatnya Kak Novi bisa kirim hadiah ke rumah adik-adik sekalian. Hadiahnya ini bisa adik-adik miliki kalau menang. Oke, Kak, kalau gitu Kak Novi ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan, supaya ibadah online ini Tuhan dapat memberkati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.